Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya optimasi produk. Oke, di optimasi produk ini kita akan lebih fokus kepada optimasi judul produk. Nah, bagaimana sih caranya membuat judul produk? Nah, teman-teman, sebelum kita ke sana, di sini saya akan share dulu apa itu algoritma judul produk ya. Nah, di sini teman-teman, algoritma judul produk yang saya pelajari, teman-teman, jadi ketika kita ingin produk kita itu ada di atas ya, ada di halaman pencarian teratas. Nah, salah satu faktornya itu adalah judul produk. Jadi penamaan judul produk ini harus relevan teman-teman dengan produk yang kita jual. Nah, di sini teman-teman, produk kita itu akan dinaikkan oleh marketplace ketika memenuhi dua syarat ini. Yang pertama adalah recall, yang kedua adalah performa. Nah, recall ini berkaitan dengan kata kunci. Kata kunci ini berkaitan dengan judul produk. Nah, makanya itu teman-teman, kita harus belajar membuat judul produk. Kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman, yaitu performa. Nah, performa di sini saya tidak akan bahas banyak. Tapi performa di sini, teman-teman, jadi produk kita itu nanti akan diurutkan berdasarkan performa. Jadi produk kita banyak yang klik enggak, banyak yang masukin ke keranjang enggak, atau banyak yang menyukai produk kita atau enggak, banyak yang beli produk kita apa enggak. Nah, di sana nanti ada yang namanya personalisasi dan ada yang namanya ranking. Jadi produk kita itu nanti akan ditampilkan berdasarkan personalisasi dan berdasarkan ranking. Oke, kemudian di sini kita akan lanjut lagi, kita akan bahas recall ini. Recall ini adalah panggilan ya. Jadi kalau produk saya dipanggil, misalkan saya jualan kemeja pria, maka produk saya judulnya kemeja pria, maka produk saya akan muncul, teman-teman. Nah, itu adalah panggilan recall ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan di sini. Ada kok judul yang ngaco ya, judulnya itu asal-asalan tetapi kenapa ada di bagian teratas halaman pencarian kayak gitu. Nah, biasanya mereka-mereka itu biasanya seller-seller lama, teman-teman. Itu salah satu faktornya. Kemudian ada faktor lainnya, biasanya kenapa sih mereka judulnya ngaco tetapi masih laris. Nah, biasanya mereka itu ya produknya memang lagi banyak dicari teman-teman oleh konsumen. Produknya itu biasanya lagi viral, lagi trending ya, jadi lagi banyak dicari teman-teman. Jadi produknya itu laku. Kalau produknya laku, nggak peduli judulnya mau bagus, mau jelek, nggak peduli. Marketplace nggak peduli. Yang penting marketplace itu dapat uang dari sana, yaitu berupa admin fee. Benar ya teman-teman. Nah, maka produknya itu akan dinaikkan karena penjualannya bagus. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini teman-teman, kita akan belajar bagaimana sih caranya membuat judul produk. Nah, di sini saya akan membuat studi kasus, saya jual kemeja pria. Nah, menurut teman-teman semua, judul mana yang lebih optimal? Nah, ada nomor satu dan ada nomor dua. Kira-kira teman-teman jawab nih. Tebak ya, satu, dua, tiga. Silakan teman-teman tebak. Saya kasih waktu 5 detik. Oke, udah ya. Nah, jawabannya yang mana teman-teman? Ada yang jawab nomor satu mungkin dan ada jawab yang nomor dua. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang paling optimal, yang paling disukai oleh algoritma marketplace itu yang mana? Nah, jawabannya adalah nomor dua. Nomor dua ya jawabannya. Nah, kita akan bahas nomor satu. Nomor satu ini kenapa sih kurang bagus, teman-teman? Nah, nomor satu di sini kita akan bedah ya. Nah, di sini ada keterangan nih di kata kuncinya. Kemeja distro pria, hem pria, baju impor kekinian, kaos cowok terbaru, jaket kemeja 2024. Nah, kira-kira apa nih yang membuat nomor satu ini judulnya kurang optimal dan tidak disukai oleh algoritma di marketplace? Nah, benar ya. Nah, yang pertama di sini sebenarnya cara penulisan judulnya udah tepat, teman-teman. Kemeja pria, K-nya besar, distro, D-nya besar. Jadi awalan kata itu huruf besar, sebenarnya udah benar. Nah, sampai sini tidak ada masalah. Distro pria, hem itu persamaan dari kemeja. Ini masih masuk. Oke, teman-teman. Nah, kemudian di sini baju. Baju itu dengan kemeja, oke masih masuk, teman-teman ya. Kemudian impor kekinian. Oke, masih masuk ya di sini. Kaos. Nah, di sini mulai aneh, teman-teman. Jadi sebenarnya seller ini jualan kemeja atau kaos. Itu berbeda ya kategorinya. Kemeja dengan kaos itu berbeda. Kemudian di sini ada lagi jaket, teman-teman. Nah, jaket di sini ada juga nih. Nah, ini nggak boleh juga, teman-teman. Ini membingungkan marketplace. Sebenarnya seller ini itu jual apa? Jual jaket, jual kaos, atau jual kemeja. Nah, ini namanya spam kata kunci, spam kategori, teman-teman. Nah, ini nggak boleh. Jadi nomor satu salah ya, dan nomor satu kurang tepat. Oke, kita langsung ke nomor dua. Kenapa nomor dua oke banget? Nah, di sini kita baca ya. Kemeja pria lengan panjang motif terbaru.
aman ya sampai sini. Kemudian hem cowok, aman ya, hem itu ya persamaan kata, cowok itu ya kata lain dari pria. Impor stylish bahan premium. Tidak ada yang spam teman-teman di sini. Nah, kecuali di sini ya ada catatan teman-teman ya. Nah, di sini ada catatan, ada juga beberapa seller itu teman-teman yang menurut mereka itu persamaan kata tidak usah dimasukkan. Nah, seperti ini. Hem, kemudian cowok, cowok, pria itu kan sama ya sebenarnya persamaan kata. Hem, kemeja itu persamaan kata. Nah, ya sebenarnya ada juga beberapa seller-seller itu yang tidak memasukkan kata-kata yang mirip-mirip, teman-teman. Itu ada juga. Nah, teman-teman tugasnya sekarang ya silakan teman-teman coba riset sendiri nih. Kira-kira ketika teman-teman mencari suatu produk, teman-teman menuliskan kemeja pria, nanti yang muncul produknya apa? Nah, nanti teman-teman silakan perhatikan bila perlu difoto ya, difoto di halaman pertamanya itu apa. Kemudian teman-teman ketikkan juga nih, riset juga, ketikkan juga hem pria misalkan. Yang muncul produknya sama apakah tidak sama yang tadi? Kalau sama, teman-teman berarti si algoritma ini sudah pintar. Jadi mereka itu sudah indeks beberapa kata kunci yang mirip. Jadi ketika ada yang menuliskan kemeja pria, itu produknya produk yang sama. Ada yang menuliskan hem pria, produknya produk sama. Berarti ini sudah algoritmanya sudah pintar dan sudah mengindeks beberapa kata kunci yang menurut mereka itu sama. Gitu ya, teman-teman. Seperti gordeng, gorden. Nah, itu kan sama. Nah, teman-teman silakan dicek yang munculnya sama apa tidak. Gitu ya. Itu tugasnya, teman-teman. Silakan. Yang selanjutnya, teman-teman, ayo kita buat judul produk. Nah, bagaimana sih cara buat judul produk ini? Nah, sebenarnya caranya ada beberapa ya. Dan di sini ini adalah cara yang biasa saya gunakan. Dan ada cara satu lagi. Ini yang lebih kekinian. Nanti saya akan share juga di sini. Nah, yang pertama di sini, teman-teman, judul produk itu terdiri dari dua kata kunci, yaitu kata kunci utama dan kata kunci turunan. Jadi tugas kita itu nyari dulu kata kunci utama dan kata kunci turunannya. Sampai sini paham ya, teman-teman? Jadi kalau mau buat judul produk, teman-teman cari dulu kata kunci utamanya dan kata kunci turunannya. Terus gimana caranya membuat kata kunci utama? Kita next. Nah, di sini ada studi kasus, teman-teman. Saya jual kemeja pria. Bagaimana mencari ide judulnya? Nah, teman-teman, cara yang pertama, tadi harus tentukan dulu kata kunci utamanya. Itu cara yang pertama. Nah, kata kunci utama ini, teman-teman, kita bisa cari kata kunci utama ini dengan berbagai cara. Nah, di sini saya menggunakan 5 cara, teman-teman, untuk mencari kata kunci utamanya. Nah, di sini contoh. Saya jualan kemeja pria. Nama produknya berarti apa, teman-teman? Kalau saya jualan kemeja pria. Nama produknya kemeja pria. Kalau saya jualan gamis pria nggak ada, gamis wanita. Kira-kira nama produknya apa? Gamis wanita. Ketika saya jualan misalkan sepatu wanita, nama produknya sepatu wanita. Nah, ini teman-teman silakan. Teman-teman jualan apa silakan dicatat sama persis seperti ini. Oke, kemudian nama lain produk. Nama lain produk juga ini bisa menjadi kata kunci utama. Nama lain produk dari kemeja apa? Tadi sudah ya, hem. Nah, ini nama lain produk dari kemeja misalkan. Terus teman-teman misalkan ada yang jual tas ransel. Nah, kalau tas ransel nama lainnya apa? Tas gendong. Ada juga ya nama daerah. Ada juga yang nyari tas ransel itu menggunakan backpack. Ada juga nama asing. Nah, jadi nama lain produk ini bisa teman-teman cari nih dengan nama daerah atau nama asing. Nah, tapi jika teman-teman ini persamaan kata ini nggak perlu, ya udah teman-teman nggak usah. Karena algoritma itu yang terbaru misalkan teman-teman udah riset itu nggak usah pakai nama asing seperti ini. Ya udah berarti ya teman-teman jadi nggak usah riset. Cuman teman-teman harus paham juga untuk pengetahuan ya itu. Kemudian di sini fungsi produk. Nah, ada juga teman-teman yang membuat judul produk itu berdasarkan fungsi produk. Misalkan saya menjual tas ransel, misalkan ranselnya fungsinya untuk ransel sekolah. Nah, ini kan ransel sekolah. Jadi nanti judulnya itu ransel sekolah. Misalkan ransel untuk laptop. Nah, ini kan fungsinya. Jadi saya membuat judul itu ransel untuk laptop misalkan. Atau teman-teman jualan madu. Nah, madu ini kan biasanya jualan madu biasanya nulisnya itu
madu ya, kayak gitu. Misalkan madu alami atau seperti apa ya, yang muncul madu. Tetapi kalau teman-teman menggunakan fungsi produk atau manfaat produk atau kelebihan produk, nah ini juga bisa. Misalkan teman-teman jualan madu. Nah, teman-teman kata kuncinya itu menggunakan madu ini fungsinya untuk apa? Misalkan obat imunitas misalkan, atau daya tahan tubuh, obat daya daya tahan tubuh misalkan. Nah, itu misalkan judulnya. Nanti yang muncul apa? Yang muncul madu, teman-teman. Itu bisa juga, teman-teman. Seperti itu ya. Sampai sini teman-teman paham ya? Nanti dicari produknya apa, bisa menggunakan fungsi, nama lain produk, atau nama produk itu sendiri. Kemudian cara penulisan. Nah, cara penulisan semoga teman-teman paham di sini saya jelaskan ya. Cara penulisan di sini, teman-teman, ada yang jualan misalkan sweater. Ada yang nulisnya sweater pakai i. S W I T E R, sweater. Ada yang nulisnya bahasa Inggris, sweater. Kayak gitu ya, sweater ada sweater. Ada yang nulis lipstick pakai K, lipstick pakai K. Ada yang nulis lipstick pakai C. Nah, ini cara penulisan. Ada juga yang digunakan menggunakan cara ini membuat judul produk, teman-teman. Jadi untuk cara membuat judul produk, kata kuncinya itu cara penulisan. Itu ada juga. Kemudian yang terakhir di sini bisa juga teman-teman menggunakan Suggest Marketplace. Itu apa? Suggest Marketplace itu adalah saran dari marketplace. Nah, itu ya. Saran dari marketplace itu seperti apa? Nah, ini teman-teman. Misalkan saya menggunakan kata kunci tas impor wanita, ini kata kunci utamanya. Nanti saya akan minta ke marketplace, marketplace tolong dong cariin kata kunci turunan dari tas impor wanita. Maka marketplace akan mengindeks kata kunci turunan dari tas impor wanita yang menurut marketplace itu ini sedang banyak dicari selama 30 hari terakhir. Nah, ini akan muncul tas impor wanita terbaru 2024. Tas impor wanita ini kata kunci utamanya, teman-teman ya. Nah, ini terbaru 2024 adalah kata kunci turunannya. Tas impor wanita Batam branded dan seterusnya. Teman-teman silakan. Ini tugasnya teman-teman. Nah, silakan teman-teman jualan apa nih? Nah, silakan teman-teman tulis di sini. Fungsinya, nama lain produknya, nama produk, cara penulisan, Suggest Marketplace-nya apa. Oke. Nah, kemudian teman-teman kita lanjut. Selanjutnya, tentukan kata kunci turunan dari kata kunci utama tersebut. Caranya gimana? Nah, caranya hanya dengan menggunakan Suggest Marketplace. Nah, cara termudah pakai ini, teman-teman. Jadi, teman-teman cari dulu kata kunci utamanya. Kata kunci utamanya teman-teman mau menggunakan apa misalkan? Nah, di sini kata kunci utama ini kan bisa menggunakan 5 cara ini. Misalkan teman-teman menggunakan nama lain nih. Misalkan teman-teman menggunakan nama lain. Misalkan jualan ransel nih. Jualan ransel. Menggunakan kata backpack misalkan. Teman-teman akan menggunakan nama backpack untuk kata kunci utamanya. Maka teman-teman di sini kata kunci turunannya teman-teman di sini ditulis backpack, misalkan backpack wanita ya, teman-teman tulis di sini backpack wanita kata kunci utamanya. Nanti akan ada kata kunci turunannya sampai ke bawah. Oke, nah itu teman-teman bisa dicatat ya, kata kunci turunannya bisa dicatat. Nah, ini selanjutnya seperti apa? Selanjutnya teman-teman buat bank kata kunci dari kata kunci utama tersebut. Nah, bank kata kunci ini untuk apa fungsinya, Mas Agung? Nah, biasanya kalau saya pribadi, fungsinya bank kata kunci ini satu, ketika kita nanti membuat judul produk lagi, teman-teman, misalkan judul produknya itu ya kategorinya mirip-mirip atau kategorinya sama, teman-teman. Kita bisa menggunakan bank kata kunci ini. Oh, saya kemarin sudah buat bank kata kunci nih. Nah, gitu ya. Atau teman-teman mau iklan kata kunci. Teman-teman nggak perlu bingung karena teman-teman udah punya bank kata kunci ini. Kayak gitu ya. Oh, kemeja pria kata kunci utamanya. Teman-teman mau iklan apa nih? Oh, kemeja pria stylish mau diiklanin kata kuncinya. Jadi ketika ada yang mengetikkan kata kunci kemeja pria stylish, maka produk kita akan muncul di atas karena produk kita diiklankan dengan kata kunci tersebut. Jadi teman-teman nggak bingung nanti pas mau iklan. Aduh, saya mau pakai kata kunci apa ya? Sudah ada datanya, gitu ya. Kemudian setelah itu teman-teman buat juga nih judul produk dari kata kunci utama dan kata kunci turunan. Nah, kalau biasanya saya pribadi itu digabungkan, teman-teman. Ini kata kunci utamanya kemeja pria dan ini kata kunci turunannya. Dan saya menggunakan dua ya. Nah, ini kata kunci utamanya hem dan ini kata kunci turunannya. Jadi saya akan gabungkan kedua kata kunci utama ini dan kedua kata kunci turunan ini dan menjadi judul produk.
Nah, judul produknya seperti apa? Kemeja pria lengan panjang, motif terbaru hem cowok, impor stylish bahan premium. Kemeja pria lengan panjang, kemeja pria. Nah, ini kemeja pria lengan panjang. Oke, udah ya. Nah, ini kemeja pria lengan panjang. Motif terbaru, motif saya ambil dari sini. Terbaru saya ambil dari sini, kemeja pria terbaru. Oke. Kemudian di sini ada hem cowok. Nah, hem cowok saya ambil dari sini. Kemudian impor stylish. Nah, impor ini ya stylishnya dari atas. Kemudian bahan premium, hem bahan premium. Jadi ini digabungkan teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, terus untuk algoritmanya seperti apa? Algoritma judul. Nah, kita next. Nah, ini teman-teman. Jadi algoritma judul itu, marketplace itu teman-teman ingin kita itu membuat judul yang benar, judul yang relevan dengan produk yang kita jual. Dan ini teman-teman. Teman-teman harus seperti ini. Merek, tipe dan spesifikasi terus model. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus sederhana ini. Kayak gitu ya. Nah, merek ini huruf besar semua. Nah, nanti seterusnya ya, produknya apa dan modelnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman ini adalah algoritmanya ya. Jadi ketika teman-teman membuat judul produk, nah ini pengetahuan, konsumen itu membaca judul produk itu dari kiri ke kanan. Tetapi kalau algoritma itu membacanya bebas, mau dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, dari tengah itu bebas karena algoritma itu sistem. Kayak gitu ya. Kemudian judul harus terstruktur. Kenapa? Kalau algoritma itu tidak masalah. Judul acak-acakan ya letaknya tidak masalah. Cuman kalau kita jualannya ke orang itu konsumen itu harus terstruktur teman-teman judulnya. Jadi mudah dibaca. Kalau mudah dibaca jadi mereka itu paham, oh yang dijual ini apa. Kayak gitu ya. Jadi dipastikan teman-teman judul itu terstruktur. Kemudian hindari pengulangan kata ya. Ini hindari pengulangan kata. Misalkan teman-teman jualan kemeja pria. Misalkan judulnya kemeja pria terbaru, kemeja pria impor, kemeja pria kekinian, kemeja pria 2024. Kemeja pria ini diulang-ulang. Ini nggak boleh. Ini namanya pengulangan kata spam ya. Ada juga tadi spam kategori teman-teman. Ada ya. Jualan kemeja tapi memasukkan jaket dan lain-lain itu nggak boleh. Kemudian di sini ini 46 karakter pertama menentukan posisi kita. Ini bersaing dengan siapa? Misalkan saya menggunakan kata kunci backpack wanita, saya jualan ransel wanita. Maka saya nanti kompetitornya itu orang-orang yang menjual backpack wanita. Kayak gitu ya. Sampai sini paham ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, jangan menggunakan huruf besar semua. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi huruf besar itu hanya bisa untuk merek. Misalkan saya punya merek, misalkan mereknya itu Agung Store, misalkan ya, Agung Store. Agung Store ini huruf besar semua, itu bisa. Jadi huruf besar ini awal kata saja yang tadi sudah dijelaskan, oke? Kemudian di sini zero toleran, produk KW pakai judul, pakai merek asli itu nggak boleh teman-teman ya. Misalkan teman-teman impor nih, seperti saya impor nih. Misalkan teman-teman itu impor Nike, Nike-nya itu KW. Nah ini nggak boleh teman-teman nanti memasukkan judul produk Nike. Karena teman-teman itu tidak terdaftar sebagai agen resminya Nike. Kayak gitu ya. Kecuali teman-teman itu udah kerjasama dengan brand Nike dan teman-teman menjadi agen resminya. Itu nggak apa-apa. Nanti teman-teman pasti nanti diminta surat-suratnya seperti apa, kemudian diserahkan ke marketplace, nanti marketplace validasi. Oh, oke. Syaratnya udah lengkap semua, boleh menggunakan kata kunci ini, brand. Kayak gitu ya. Kemudian, jangan gunakan tanda baca. Ini masih banyak, teman-teman. Ada yang menggunakan tanda baca, tanda kurung, titik, koma, dan lain-lain. Ini di dalam judul produk ini nggak boleh, teman-teman. Nggak usah. Lagian apakah ada yang nyari tanda baca seperti ini? Tidak ada yang nyari. Tidak ada yang mengetikkan. Pemisah itu cukup dengan spasi. Pemisah itu cukup dengan spasi, teman-teman. Tidak usah pakai tanda baca seperti ini. Cek ejaan judul ya, takutnya typo ya. Nah, ini penting juga ya, teman-teman. Karena ada marketplace yang udah ada penjualan terus nggak bisa dirubah nih judulnya. Seperti Tokopedia itu nggak bisa. Jadi hati-hati. Kemudian hindari pesan mengandung kata sifat dan promosi seperti COD, terlaris, hot item, bestseller, diskon, gratis ongkir. Ini nggak boleh teman-teman. Jadi kata-kata yang tadi itu adalah kata-kata yang sebenarnya sudah ada di filter pencarian teman-teman. Nah ini diskon ya, produk-produk yang ada diskon itu udah ada biasanya. Gratis ongkir itu udah ada di pencarian ya biasanya. Sudah ada di tagnya ya gratis ongkir. Kemudian ada bannernya juga. Mereka bisa masuk diklik dari sana dan
nanti ditampilkan produk-produk yang gratis ongkir. Kemudian hot item dan lain-lain, ini sebenarnya sudah ada. Jadi tidak boleh menggunakan kata kunci yang seperti itu, teman-teman. Oke, nah kalau teman-teman menggunakan kata kunci seperti itu, akibatnya apa? Akibatnya ya teman-teman nanti satu, skor produknya itu jelek. Jadi nanti ketika upload produk itu ada skor produknya jelek, nilainya rendah, maka produknya teman-teman itu secara ranking bakal di bawah. Saya misalkan skor produknya 100 nih, teman-teman skor produknya 90, produknya sama, maka kemungkinan produk saya yang akan di atas secara ranking. Karena saya 100, teman-teman 90. Misalkan kayak gitu ya. Nah itu, kemudian teman-teman dari segi traffic juga ya, dari segi traffic. Nah itu berpengaruh juga. Nah tambahan teman-teman satu lagi ya, nah di Shopee maupun di Lazada itu sebenarnya totalnya itu secara karakter bisa membuat judul produk sebanyak-banyaknya, yaitu 225 karakter biasanya teman-teman. Tetapi di sini saya tekankan ya, jangan diisi semua 225 karakter. Teman-teman cukup mengisi dengan maksimal 100 karakter saja. Maksimal 100 karakter saja. Karakter itu seperti apa Mas Agung? Karakter itu ya seperti ini. Misalkan kiri itu 4 karakter. Kayak gitu ya. Kanan itu 5 karakter. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini paham ya? Oke. Nah itu tadi teman-teman bagaimana caranya membuat judul produk. Semoga teman-teman nanti paham. Dan kalau ada yang tidak paham, boleh teman-teman nanti ditanyakan juga. Oke teman-teman, silakan langsung praktek. Langsung buat judul produknya, langsung riset. Karena nanti kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.